Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumiati dengan NIM 18024051173. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal yang diberikan oleh Ibu dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Adapun soal yang pertama yaitu tuliskan salah satu definisi manajemen sumber daya manusia yang saudara ketahui, kemudian uraikan maksud dan arti definisi tersebut. Pengertian manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah salah satu fungsi dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang fokus pada kegiatan rekrutmen. Pengelolaan dan pengarahan untuk orang-orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Divisi HR atau Human Resource yang mengelola manajemen sumber daya manusia ini menyediakan pengetahuan tentang perusahaan, peralatan yang dibutuhkan, pelatihan, layanan administrasi, pembinaan, sarana hukum, serta pengawasan dan manajemen talenta. Semua hal tersebut dibutuhkan demi mencapai tujuan suatu perusahaan. Selain itu, divisi ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan perusahaan dengan menerapkan seluruh nilai dan budaya perusahaan. Mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki tim yang solid dan mengilhami pemberdayaan karyawan. Adapun pertanyaan yang kedua yaitu, apa yang dimaksud dengan perencanaan manajemen sumber daya manusia? Uraikan proses perencanaan manajemen sumber daya manusia serta fungsi dan tujuan perencanaan manajemen sumber daya manusia. Secara umum, perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning atau HRP adalah proses peramalan sistematis yang menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia suatu organisasi dengan rencana strategisnya untuk memastikan bahwa kepegawaiannya memadai, berkualitas, dan cukup kompeten untuk mencapai tujuan organisasinya. Perencanaan SDM menjadi elemen organisasi yang sangat penting untuk mempertahankan keunggulan, kompetitif, dan mengurangi pergantian karyawan. Perencanaan sumber daya manusia ini juga dapat membantu perusahaan untuk menentukan jumlah orang yang tepat pada waktu yang tepat dan tempat yang tepat untuk melakukan tugas-tugas yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Perencanaan sumber daya manusia sebagai suatu kegiatan merupakan proses bagaimana memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa datang. Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini, maka proses perencanaan sumber daya manusia berarti usaha untuk mengisi atau menutup kekurangan tenaga baik secara kuantitas maupun kualitas. Sedangkan dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk masa yang akan datang, yaitu perencanaan sumber daya manusia mengenai ketersediaan tenaga kerja yang didasarkan pada kebutuhan sesuai dengan rencana bisnis dan masa yang akan datang. Dengan kata lain, tujuan perencanaan sumber daya manusia ini adalah untuk mempertahankan sumber daya manusia seefektif mungkin agar memiliki sejumlah pekerja yang memenuhi persyaratan atau kualifikasi dalam mengisi posisi yang kosong kapanpun dan apapun posisi tersebut. Dengan pelaksanaan rekrutmen, seleksi, penempatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemberian kesejahteraan karyawan akan lebih mudah dan terkendali. Adapun fungsi perencanaan sumber daya manusia dilihat dari segi individual tenaga kerja sendiri, yaitu seorang pekerja mengetahui secara pasti rencana ketenaga kerjaan dari organisasi tempat bekerja itu berada. Dari rencana organisasi yang berawal dari rencana tenaga kerja karyawan akan mengetahui bagaimana kemampuan pengembangan jenjang karirnya. Kemudian, apa yang harus dimiliki untuk memungkinkan dirinya menduduki suatu jabatan tertentu, dan waktu yang terbaik untuk menjangkau karir tersebut. Sedangkan fungsi perencanaan dalam SDM dilihat dari sudut kepentingan organisasi, yaitu suatu perencanaan tenaga kerja akan membantu pimpinan organisasi dalam upaya memberdayakan sumber daya manusia yang ada, sehingga organisasi mampu meningkatkan tenaga kerja yang efisiensi.
Adapun fungsi perencanaan dari sudut kepentingan negara yaitu dengan perencanaan tenaga kerja negara dapat mengatur program penataan dan pengembangan sumber daya manusia. Dan fungsi yang terakhir yaitu dapat dilihat dari kedudukan sebuah rencana yang penting karena yang pertama, rencana membimbing ke arah yang sukses. Yang kedua, dengan rencana memungkinkan organisasi melakukan penyesuaian dengan perubahan yang terjadi. Yang ketiga, rencana mengharuskan manajer untuk menetapkan tujuan organisasi. Yang keempat, rencana memungkinkan dilakukannya pengawasan secara efektif. Adapun pertanyaan yang ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan proses rekrutasi? Berikan contoh dan penjelasan yang memadai. Proses rekrutmen meliputi beberapa poin menurut Shimomura 1997 pada halaman 221, yaitu yang pertama, penyusunan strategi untuk merekrut. Di dalam penyusunan strategi ini, Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab di dalam menentukan kualifikasi pekerjaan, bagaimana karyawan akan direkrut, di mana dan kapan. Proses yang kedua yaitu pencarian pelamar kerja. Setelah rencana dan strategi perekrutan disusun, aktivitas perekrutan sesungguhnya bisa berlangsung. Melalui sumber-sumber perekrutan yang ada, banyak atau sedikitnya pelamar dipengaruhi oleh perusahaan. Di dalam menginformasikan lowongan, salah satunya adalah ikatan kerjasama yang baik antara perusahaan dengan sumber-sumber perekrutan eksternal seperti sekolah, universitas, dan lain-lain. Proses selanjutnya yaitu penyisihan pelamar-pelamar yang tidak cocok atau penyaringan. Setelah lamaran-lamaran diterima, haruslah disaring guna menyisihkan individu yang tidak memenuhi syarat. Yang keempat yaitu pembuatan kumpulan pelamar. Kelompok pelamar atau applicant pool terdiri atas individu-individu yang telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh perekrut dan merupakan kandidat yang layak untuk posisi yang dibutuhkan. Adapun pertanyaan nomor 4 yaitu apa yang dimaksud dengan proses seleksi? Ada berapa macam tahapan seleksi? Sebutkan satu persatu. Dalam manajemen sumber daya manusia, seleksi atau selection adalah proses untuk memilih pelamar untuk dijadikan karyawan dan menempatkan mereka pada posisi yang dibutuhkan oleh organisasi. Dengan kata lain, seleksi adalah suatu proses pencocokan kebutuhan dan persyaratan organisasi terhadap keterampilan dan kualifikasi para pelamar. Proses seleksi ini harus memegang prinsip right people in right jobs, yaitu menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Proses seleksi adalah serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau tidak. Adapun langkah-langkah ini mencakup pemanduan kebutuhan-kebutuhan kerja pelamar dan organisasi. Dalam banyak departemen personalia, penarikan dan seleksi digabungkan dan disebut employment function. Proses seleksi adalah pusat manajemen personalia. Analisis jabatan, perencanaan sumber daya manusia, dan penarikan dilakukan terutama untuk membantu seleksi personalia. Seleksi administrasi yaitu seleksi berupa surat-surat yang dimiliki pelamar untuk menentukan apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang diminta organisasi perusahaan. Antara lain, ijazah, riwayat hidup, domisili atau keberadaan status yang bersangkutan, surat lamaran, sertifikat keahlian, pas foto, kopi identitas, pengalaman kerja, umur, jenis kelamin, status perkawinan, surat keterangan sehat dari dokter, dan akte kelahiran. Adapun seleksi secara tertulis di mana meliputi tes kecerdasan, tes kepribadian, tes bakat, dan tes minat dan prestasi. Sedangkan seleksi tidak tertulis di mana meliputi wawancara, praktek, serta kesehatan atau medis. Meldona dalam bukunya menjelaskan tentang tahapan-tahapan seleksi beserta instrumen yang digunakan untuk
untuk seleksi, di mana menurut Rifai yaitu terdiri atas yang pertama surat-surat rekomendasi, yang kedua format atau boring, yang kedua format atau borang lamaran, yang ketiga tes kemampuan, yang keempat tes potensi akademik atau TPA, yang kelima tes kepribadian, yang keenam tes psikologi, dan yang terakhir yaitu wawancara. Nah, pertanyaan yang kelima yaitu apa yang dimaksud dengan placement industri orientasi? Berikan contoh dan penjelasannya. Adapun jawabannya yaitu yang pertama penempatan karyawan atau placement, di mana penempatan atau placement karyawan adalah tindak lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan calon karyawan yang diterima atau lulus seleksi pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkannya dan sekaligus mendelegasikan authority kepada orang tersebut. Dengan demikian calon karyawan itu akan dapat mengerjakan tugas-tugasnya pada jabatan yang bersangkutan. Sedangkan orientasi karyawan adalah perkenalan bagi setiap karyawan baru harus dilaksanakan untuk menyatakan bahwa mereka betul-betul diterima dengan tangan terbuka menjadi karyawan yang akan bekerja sama dengan karyawan lain pada perusahaan itu. Dengan orientasi dapat diatasi keraguan-raguan, kecanggungan, dan timbul rasa percaya diri dari karyawan baru dalam melakukan pekerjaannya. Pertanyaan nomor 6 yaitu pegawai dalam perusahaan sering disebut aset yang berharga. Jelaskan maksud dari kalimat tersebut. Karyawan adalah layaknya aset. Tanpa faktor karyawan, sehebat apapun perusahaan tidak bisa berjalan dengan baik. Kita lihat ketika ada mogok bekerja oleh asosiasi pekerjaan, mengakibatkan bukan lagi kehilangan pendapatan perusahaan, tapi sudah kerugian besar. Memperlakukan karyawan hanyalah sumber daya, bukanlah kebijakan yang baik. Sumber daya yang hanya diambil keuntungan tanpa melihat faktor di dalamnya. Ketika sebuah perusahaan memperhatikan atau memperlakukan karyawan sebagai aset yang benar-benar harus dijaga, maka akan sangat mempengaruhi kemajuan dan semangat kinerja karyawannya. Ketika karyawan bekerja dengan tulus, semangat tinggi, dan ada rasa memiliki terhadap perusahaan, maka akan memberikan dampak yang sangat positif terhadap perusahaan. Dengan demikian, bagi para perusahaan, hargailah karyawan yang dimiliki dan jadikan karyawan tersebut sebagai aset yang sangat berharga. Yang ketujuh, jelaskan ruang lingkup manajemen karir. Secara luas, manajemen karir meliputi seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pekerjaan pegawai. Kegiatan ini dimulai dari proses penarikan pegawai, penempatan pegawai, pengembangan pegawai, dan terakhir pada pemberhentian pegawai. Walker 1980 misalnya membuat sederetan isu dalam manajemen karir. Ia mengaitkannya dengan berbagai kegiatan perencanaan ketenaga kerjaan. Pertanyaan nomor 8 yaitu penilaian prestasi kerja dalam hubungannya dengan promosi karir. Setiap orang menginginkan peningkatan hidup dan penghidupan, begitupun dalam bekerja. Seseorang tidak menginginkan dapat menempati suatu jabatan yang sama selama bekerja dalam perusahaan yang sama. Tentunya ia menginginkan jabatan yang lebih tinggi dan lebih baik. Oleh karena itu, pihak perusahaan dapat membantu mewujudkan keinginan pegawainya untuk mengembangkan karir mereka melalui salah satu caranya adalah dengan prestasi kerja. Alat untuk mengukurnya dengan penilaian prestasi kerja. Dari informasi penilaian prestasi kerja ini, maka pihak manajemen perusahaan dapat membuat keputusan-keputusan program. Salah satu dari tindak lanjut prestasi kerja ini adalah dalam bentuk promosi jabatan. Prestasi kerja itu sebagaimana penulis simpulkan pada penjelasan sebelumnya, yaitu tingkat kualitas dengan jumlah tugas-tugas yang dicapai oleh seorang pegawai yang tercermin dalam pemenuhan standar atau syarat-syarat suatu kerja untuk mendukung tercapainya tujuan-tujuan perusahaan, di mana dengan menunjukkan prestasi kerja sejalan dengan kesimpulan tersebut di atas
Di atas, Bambang Wahyudi dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia tahun 2001 pada halaman 170 memperkuat adanya hubungan antara prestasi kerja pegawai dengan promosi jabatan pegawai dengan mengemukakan bahwa bentuk mutasi personal yang dapat dilakukan dengan menggunakan prestasi kerja sebagai landasan pertimbangannya tidak terbatas pada mutasi secara vertikal dalam arti promosi jabatan. Tetapi dasar prestasi juga dapat dan bahwa tepat untuk melaksanakan mutasi personal dalam bentuk lain. Pertanyaan nomor 9 yaitu, metode apa yang digunakan dalam penilaian kinerja serta apa kelemahan dan kelebihan dari metode penelitian? Ada dua metode yang digunakan dalam penilaian kinerja. Yang pertama yaitu metode tradisional. Metode ini merupakan metode tertua dan paling sederhana untuk menilai prestasi kerja dan diterapkan secara tidak sistematis maupun sistematis. Yang termasuk ke dalam metode tradisional adalah rating scale, employee comparison, checklist, free form essay, dan critical incident. Rating scale merupakan metode penilaian yang paling tua dan banyak digunakan, di mana penilaian yang dilakukan oleh atasan atau supervisor untuk mengukur karakteristik, misalnya mengenai inisiatif, ketergantungan, kematangan, dan kontribusinya terhadap tujuan kinerja. Sedangkan employee comparison merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara membandingkan antara seorang pegawai dengan pegawai lainnya. Checklist merupakan metode hanya memberikan masukan atau informasi bagi penilaian yang dilakukan oleh bagian personalia. Freeform essay, dengan metode ini seorang penilai diharuskan membuat karangan yang berkenaan dengan orang atau karyawan atau pegawai yang sedang dinilainya. Yang kelima, critical incident. Dengan metode ini penilaian harus mencatat semua kejadian mengenai tingkah laku bawahannya sehari-hari yang kemudian dimasukkan ke dalam buku catatan khusus yang terdiri dari berbagai macam kategori tingkah laku bawahannya, misalnya mengenai kerjasama dan keselamatan. Balance scorecard, salah satu metode penilaian kinerja dengan memasukkan nilai perspektif, yaitu finansial, pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran, dan pertumbuhan organisasi. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode tradisional yaitu, kelebihannya metode sederhana, dilakukan secara mendetail, mencakup banyak karyawan, penilaian membutuhkan sedikit pelatihan, biaya murah, mengurangi penyimpangan penilai. Sedangkan kekurangannya yaitu tingkat subjektivitas tinggi, hanya memberikan masukan atau informasi bagi penilaian, manajer tidak optimal, sulit menentukan kriteria yang relevan dengan pelaksanaan pekerjaan. Itulah beberapa jawaban yang bisa saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.